Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini aku mau sharing mengenai adab-adab dalam bersosial media. Di zaman ini, kehidupan manusia hampir tidak pernah terlepas dari sosial media. Hidup tanpa sosmed di dunia yang canggih ini bagaikan makan sayur tanpa garam. Sosial media merupakan media yang dapat membuat kita mendapatkan siksa kubur maupun nikmat kubur. Sosmed ini bagaikan pisau bermata dua, di mana ketika kita menggunakannya dengan bijak ataupun dengan baik, itu akan menambah pahala untuk kita kelak di akhirat nanti. Begitu juga sebaliknya, kalau kita menggunakannya dengan hal-hal yang negatif atau bahkan cenderung ke arah yang haram, bisa menjebak kita terjerumus ke dalam siksa api neraka. Maka dari itu, kita sebagai seorang muslim harus mengetahui adab-adab dalam bersosial media. Yang pertama, Islam menuntut kita untuk membagi waktu dengan profesional. Sebenarnya, Islam tidak mempermasalahkan ketika kita masuk dalam beberapa grup. Namun, apabila grup tersebut hanya berisikan tentang komentar-komentar negatif, emoticon, atau bahkan hal-hal yang menjurus ke arah yang haram, maka lebih baik kita keluar atau menghapus grup tersebut daripada kita membuang waktu kita yang sia-sia. Alangkah baiknya waktu kita ini digunakan dengan hal yang sebaik-baiknya. Yang kedua, yaitu menanamkan dalam benak kita bahwa semua postingan, like, komentar, atau bahkan yang kita share itu akan dihisap, karena semua yang kita lakukan di dunia ini tidak akan terlepas darinya. Mari kita sama-sama mengoreksi media sosial yang kita punya. Apakah sudah mengandung komentar-komentar yang baik, atau memposting-posting hal yang baik, atau juga kita sudah men-share hal-hal yang baik, dan itu bisa menjadi pahala buat kita. Semua yang kita lakukan di dunia ini kelak akan ada pertanggungjawabannya di akhirat. Zaman ini adalah zaman yang penuh fitnah. Makin banyak kita mengomentari postingan orang lain, maka semakin lama pula kita akan dihisap di akhirat. Makin banyak kita aktif tanpa manfaat, maka semakin banyak pula pertanyaan yang Allah berikan kepada kita di akhirat kelak nanti. Nih teman-teman, daripada kita buang-buang waktu cuma buat ngurusin hal-hal yang gak penting, mending kita melakukan hal-hal yang lebih bermanfaat, terutama buat diri kita sendiri dulu deh. Apakah selama ini kita sudah menjadi pribadi yang lebih baik? Yang ketiga, yaitu apabila kita telah masuk ke dalam sosial media, luruskan niat kita. Apakah niat kita bermain sosmed itu karena Allah atau justru karena ada hal-hal yang lain? Nah, untuk hal-hal yang lain ini nih yang sebenarnya mesti kita koreksi. Kita tujuannya untuk apa buka sosial media? Kalau misalnya itu karena Allah, seperti kita mau ada kajian online, atau kita mau ngaji online di sosial media, atau bahkan untuk hal-hal positif yang lainnya, justru itu akan menjadi pahala buat kita. Keempat, yaitu kita dapat membedakan mana ranah pribadi dan ranah publik, di mana keduanya ini tidak bisa kita gabungkan menjadi satu. Contoh seperti ranah pribadi, yaitu urusan rumah tangga, urusan pribadi kita, atau bahkan lingkungan-lingkungan kita yang seharusnya tidak kita publikasikan. Yang terakhir, yaitu hindari gibah bersosial media. Gibah ini sangat luar biasa teman-teman. Maka sebaiknya kita menjaga lisan kita agar kita tidak menggibahkan orang lain, baik itu tentang orang yang kita kenal maupun orang yang tidak kita kenal. Gibah itu adalah menceritakan keburukan orang lain, walaupun sebenarnya keburukan itu memang benar adanya, tapi ya memang ada ya manusia yang tidak memiliki keburukan. Kelak di akhirat Allah akan menyediakan bangkai saudari kita yang telah kita gibahi. Sebanyak apa kita telah menggibahi orang lain, maka sebanyak itulah yang harus kita makan di akhirat nanti. Coba bayangin deh teman-teman, kalau makanannya enak, ya pasti semua orang juga mau lah. Tapi yang kita makan ini bukan makanan enak, melainkan bangkai dari saudara kita sendiri. Nauzubillah min dzalik. Bukankah ada banyak kitab yang belum kita baca? Bukankah masih banyak hukum Islam yang belum kita ketahui? Bukankah sholat kita masih belum khusyuk? Lalu mengapa kita masih membuang-buang waktu kita untuk melakukan hal-hal yang tidak berguna lainnya? Maka mulai saat ini, yuk kita sama-sama perbaiki diri kita dalam segala hal apapun, terutama dalam hal bersosial media. Kita sampai lupa waktu, bahkan sampai kita rela untuk begadang cuma untuk bermain sosial media. Maka mulai saat ini kita jadikan sosial media sebagai sumber pahala untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang telah aku sampaikan ini dapat bermanfaat dan menjadi pahala untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.